Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Poyun, raungan marah Huo Ruli yang tiba-tiba membekukan Huo Poyun sebelum dia bisa melakukan apapun, dan mengejutkan Yan Wanchang dan Yan Juhai. Kedua master sekte itu terkejut karena dia memanggil Poyun dengan namanya, bukan gelarnya Raja Alam Agung. Saat ini, kulit Huo Ruli tampak semerah darah, dan sulit untuk mengetahui apakah rambut panjangnya yang berapi-api bergetar karena amarahnya atau udara panas di lingkungan. Namun satu hal yang pasti, mereka yang memperhatikan dengan ama akan menyadari bahwa sebagian rambutnya mulai beruban. Berapa lama lagi kamu akan menjadi orang yang disengaja dan bodoh? Suaranya terdengar serak karena dia meneriakkan setiap kata. Dia sepertinya sudah lupa bahwa pria di hadapannya bukan lagi muridnya, tetapi Raja Alam Dewa Api yang harus ditundukkan oleh semua penghuni Alam Dewa Api. Master Sekte Huo, Yan Wanchang dan Yan Juhai memperingatkan pada saat bersamaan. Diam. Huo Ruli melambaikan tangannya dengan angkuh sebelum berjalan maju sampai dia berada dalam jarak menyentuh Huo Poyun. Poyun, kamu selalu menjadi kebanggaan terbesar dalam hidupku. Dalam arti tertentu, saya melihat Anda sebagai hadiah dari surga itu sendiri. Kamu mungkin muridku, tapi kamu sama pentingnya bagiku seperti YR. Apakah Anda ingat hari itu Anda keluar dari alam surga abadi sebagai guru ilahi, dan saya tertawa seperti orang gila di depan Anda? Anda mungkin melakukannya, tetapi Anda tidak tahu saya menangis selama 3 hari 3 malam ketika saya sendirian, bukan? Aku bahkan membual di depan banyak orang dengan mengatakan bahwa aku bisa meninggal dunia sekarang tanpa penyesalan. Huo Poyun masih tidak bergerak sedikit pun. Karena kamu, alam dewa api mampu menjadi alam bintang atas. Kami masing-masing bangga padamu, dan kami semua memandangmu sebagai raja kami dari lubuk hati kami yang terdalam. Tapi, lihatlah jadi apa dirimu setelah Yun Ce kembali. Lihatlah apa yang telah dan masih Anda lakukan hingga saat ini. Di manakah kebanggaanmu sebagai penerus gagak emas, atau sudahkah kamu memasukkan semuanya ke dalam egomu yang menyedihkan? Apakah Anda lupa bahwa setiap kata dan tindakan Anda dapat menentukan nasib seluruh alam dewa api? Ini bahkan bukan pertama kalinya kamu mengancam akan mengubur alam dewa api dengan kebodohanmu, dan sekarang kamu akan melakukannya lagi. Master Sekte Huo, Yang Wanchang menggelegar, akhirnya mengatasi teriakan keras Huo Ruli dengan teriakannya sendiri yang berapi-api. Dia menghela nafas berat sebelum berkata, cukup, tidak peduli apa yang terjadi, dia tetaplah raja kerajaan kita yang agung. Raja kerajaan yang hebat, katamu, Huo Ruli tertawa pahit. Tidak, dia hanya kegagalanku. Menyerahkan kendali alam dewa api kepadanya adalah kesalahan terbesar dalam hidupku, bukan momen paling membanggakanku. Satu-satunya alasan alam dewa api masih berdiri saat ini adalah karena Kaisar Yun masih menghargai persahabatan kita sebelumnya, atau mungkin, kita berada di bawah perhatiannya sekarang. Yang Wanchang dan Yan Juhai menutup mata mereka secara bersamaan. Ekspresi mereka menunjukkan rasa sakit dan penerimaan yang suram. Sakit, karena Huo Ruli akhirnya mengungkapkan setiap pikiran yang selama ini dia simpan di dalam hatinya. Penerimaan yang suram, karena mengatakan kebenaran seringkali bukannya tanpa konsekuensi. Huo Poyun menurunkan lengannya perlahan. Kemudian, dia berbalik menghadap Master Sekte. Yang mengejutkan mereka, mata yang bertemu dengan mereka tidak dipenuhi amarah, melainkan ketenangan yang hampir asing bagi mereka. Tuan Sekte Yan, dia berkata perlahan dan lembut, Raja kerajaan junior dan tidak kompeten yang tidak layak ini sadar bahwa dia telah mengecewakanmu selama ini.
Nada dan ekspresinya sangat berbeda dari apa yang mereka harapkan, bahkan Huo Ruli yang mengamuk untuk sementara kehilangan kata-kata. Po Yun, kamu. Bahkan anak yang paling belum dewasa pun harus tumbuh dewasa suatu hari nanti. Huo Po Yun tersenyum mengejek dirinya sendiri. Dan saya sudah lama kehilangan hak atau wajah untuk terus bersikap kekanak-kanakan. Aku seharusnya melepaskan obsesiku yang menyedihkan terhadap Yun Ce, tidak, Kaisar Yun sejak dulu. Pernyataan Huo Po Yun sangat mengguncang ketiga master sekte. Yan Wanchang berseru dengan harapan yang hati-hati, Raja Alam Agung, apakah Anda benar-benar bersungguh-sungguh? Huo Po Yun mengangguk dengan senyuman kecil di wajahnya. Setelah saya mengembangkan kemarahan 9 matahari surga hingga selesai, kemajuan rekor dunia terbakar gagak emas saya telah melambat hingga merangkak. Itu sebabnya aku memasuki penghalang terlarang ini. Itu adalah untuk menyaksikan 9 surga teriakan gagak mati dan batu giok yang hancur. Saya sangat menyadari bahwa itu adalah api terlarang yang membakar dunia dengan mengorbankan diri sendiri, tetapi pada akhirnya itu adalah bagian dari catatan dunia yang terbakar dari gagak emas dan kekuatan suci gagak emas. Jika saya tidak mengolahnya, maka rekor dunia terbakar gagak emas saya tidak akan pernah lengkap. Sebagai penerus kekuatan dan kemauan gagak emas, hal itu tidak bisa diterima. 9 surga teriakan gagak mati dan batu giok yang hancur. Yun Ce mengerutkan kening. Catatan gagak emas tentang dunia terbakar yang pertama kali dia kembangkan berasal dari sisa roh gagak emas yang bersemayam di lembah api gagak emas dari alam iblis ilusi. Kemudian, Mu Suanyin bertaruh dengan alam dewa api dan memenangkan versi lengkap rekor dunia pembakaran gagak emas. Namun, tidak hanya tidak ada 9 tangisan surga dari gagak mati dan giok yang hancur, dalam versi lengkap dari catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar, dia bahkan belum pernah mendengarnya sampai sekarang. Selain itu, nama dari keterampilan mendalam tersebut dengan jelas mengisyaratkan bahwa itu adalah produk dari tekad yang tragis dan penerimaan yang suram. Yang pasti adalah tidak membuktikan apapun kepada Kaisar Yun. Senyum dan cemoohan di wajah Huo Po Yun tumbuh pada saat yang bersamaan. Jika tiba saatnya aku terpaksa menggunakan keterampilan ini, itu hanya untuk alam dewa api. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tuan Sekte. Api kemarahan yang kacau dan kacau yang muncul dari tubuh Huo Ruli memudar. Untuk waktu yang lama, dia hanya bisa menatap mantan muridnya dengan bibir gemetar, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bagus, bagus, Yan Wanchang berkata dengan anggukan yang dalam. Bahkan matanya sudah berkaca-kaca. Kami bertiga selalu percaya bahwa Anda tidak akan mengecewakan kami selamanya. Tetapi faktanya adalah kesalahan bodohku sebelumnya telah menempatkan wilayah kita dalam bahaya besar. Jika suatu hari Kaisar Yun menjatuhkan keputusannya, aku akan bersujud di hadapannya dan menebus tindakanku. Saya tidak akan membiarkan emosi saya mempengaruhi keputusan saya lagi. Aku bahkan akan melumpuhkan diriku sendiri jika itu adalah harga yang harus kubayar untuk melindungi alam dewa api. Tapi, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan sebelum melanjutkan dengan nada datar, mungkin seperti yang dikatakan Tuan sebelumnya. Saat ini, Kaisar Yun berdiri begitu tinggi sehingga dia mungkin merasa tidak pantas untuk meremehkanku. Po Yun, aku sangat senang kamu telah mendapatkan kembali dirimu sendiri. Huo Ruli akhirnya menemukan kata-katanya, tetapi bibirnya tetap bergetar tak terkendali. Ledakanku sebelumnya, itu dibuat karena kemarahan yang tidak disengaja. Saya ingin Anda tahu bahwa Anda masih ada, dan akan selalu menjadi kebanggaan terbesar saya. Saya tahu, Guru.
Dan tidak ada yang perlu dimaafkan. Kritik Anda sepenuhnya benar. Huo Poyun memandangi gurunya dan berkata dengan tulus, ketika saya telah selesai mengolah 9 surga teriakan gagak mati dan batu giok yang hancur, dan saya telah kembali kepada Anda, saya harap kemajuan saya akan membuat Anda tertawa. Yun Ce berhenti menonton. Alih-alih menyelidiki apa yang disebut 9 tangisan surga dari gagak mati dan batu giok yang hancur, dia berbalik dari tempat kejadian dan berkata, ayo pergi, Wuxin. Yun Ce mempercepat setelah mereka cukup jauh dari penghalang. Mereka segera keluar dari penjara inferno penguburan dewa kuno. Berbeda dengan dirinya yang biasanya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun selama ini. Ayah, sepertinya kamu tidak, baiklah, Yun Wuxin memulai dengan lembut. Dia tahu sedikit tentang masalah antara ayahnya dan Huo Poyun. Yun Ce menatap ke depan dan berkata, seolah-olah pada dirinya sendiri, untuk semua yang kamu peroleh, kamu sering kehilangan sesuatu yang lain. Kerugian apa yang membuatmu khawatir, ayah? Yun Wuxin bertanya, teman-teman. Saya tidak akan pernah punya teman selama saya hidup. Sejujurnya, Yun Ce tidak merasa terlalu kecewa atau menyesal ketika dia mengakui hal ini kepada putrinya dan dirinya sendiri. Meski begitu, tidak ada yang bisa menghindari sedikit rasa melankolis. Kenapa begitu? Apakah karena kamu berdiri terlalu tinggi di dunia ini? Yun Ce tersenyum sedikit sebelum melanjutkan, ketika kamu melihat seseorang sebagai teman, dan orang itu sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, kamu akan mengkhawatirkannya, merasa kasihan padanya, dan mencoba segalanya, dalam kekuatanmu untuk membantunya. Hal sebaliknya juga benar. Saat dia berada di titik puncak dalam hidupnya, Anda akan bangga dengan pencapaiannya dan berbahagia untuknya. Namun, bagaimana jika dia naik terlalu tinggi sehingga Anda tidak bisa mengejarnya? Bagaimana jika dia naik lebih tinggi lagi? Maka pintu air kesedihan dan kekecewaan akan terbuka, apalagi ketika suatu saat Anda harus berusaha keras hanya untuk memandangnya. Temanmu masih menganggapmu sebagai teman, dan dia akan tetap mengorbankan dirinya untukmu seperti sebelumnya. Tapi kamu, Anda tidak bisa melihatnya sebagai teman lagi. Bahkan bantuannya akan terasa seperti buah pahit yang harus ditelan. Tapi kenapa, Yun Wuxin belum pernah mengalami hal ini? Tentu saja, dia tidak dapat memahami penjelasan ayahnya. Agar dua orang menjadi teman sejati, harus ada kesetaraan di antara mereka, kata Yun Ce. Masih belum mengerti, Yun Wuxin menggerakkan bibirnya tetapi tidak berbicara. Pria itu, namanya Huo Poyun. Dia adalah seorang jenius yang tinggi. Dia tidak pernah memiliki teman seumur hidupnya karena dia terlalu tinggi hati dan benar-benar jenius, sampai dia bertemu denganku. Namun, aku mendaki terlalu cepat dan terlalu tinggi, aku bahkan meremehkan api gagak emas yang paling dia banggakan dan mencuri cinta pertamanya. Teman, kekuatan, cinta. Aku memperhatikan perubahannya saat itu, tapi aku tidak menyadari pukulan yang tidak disengaja yang aku berikan padanya berulang kali. Dia mungkin membenciku, menurutku. Yun Wuxin berkata, tapi, jika dia benar-benar menganggapmu sebagai temannya, dia seharusnya mengenali rasa rendah diri dan menghentikannya berkembang menjadi kebencian, bukan? Yun Ce berkata dengan sedih, ini tidak sesederhana itu. Emosi seseorang sudah cukup kompleks, namun tidak ada satu orang pun yang memiliki emosi yang sama persis. Banyak orang bahkan tidak dapat menyadari siapa dirinya, apalagi orang lain. Huo Poyun membencinya, tapi dia juga mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya ketika dia menjadi manusia iblis dan diburu oleh 3 wilayah dewa. Dia juga tidak ingin dia mengetahuinya.
Yun Wuxin berpikir lagi sebelum bertanya, bagaimana dengan Paman Xia dan Paman Xiao? Tidakkah kamu menganggap mereka sebagai teman? Mereka berbeda, jawab Yun Ce, Yuanba tumbuh bersamaku, dan Xiao Yun serta aku berbagi orang tua yang sama. Hubungan kami adalah hubungan kekeluargaan, bukan persahabatan. Sekarang aku adalah Kaisar Yun, tidak ada seorang pun yang bisa menandingiku. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa menjadi temanku lagi. Tidak apa-apa, Yun Wuxin tiba-tiba tersenyum. Kamu bahkan tidak bisa menangani semua wanita yang kamu pacari saat ini. Teman hanya akan mempersingkat waktu luangmu lebih dari yang sudah ada. Komentar tak terduga Yun Wuxin menyebabkan Yun Ce tertawa terbahak-bahak dan menghilangkan sebagian kesuraman yang telah berkumpul di hatinya. Dia meninju telinga putrinya dan berkata, "Kamu semakin nakal, begitu. Ibumu pasti akan memarahiku saat dia mendengar hal ini." "Tidak, dia tidak akan melakukannya. Aku adalah teladan kepolosan dan ketaatan saat di depan ibu, hehe," jawab Yun Wuxin dengan senyuman cantik dan nakal. Mereka terus bertukar olok-olok saat mereka terbang ke arah timur dengan kecepatan tinggi. Wilayah ilahi timur, alam lagu salju. Yun Wuxin telah menghabiskan sebagian besar hidupnya tinggal di Frozen Cloud Asgard, jadi dia jatuh cinta dengan dunia bersalju yaitu Snow Song Realm dalam waktu singkat. Dia terus mengeluarkan teriakan keheranan dan keheranan saat mereka berjalan menuju sekte Divine Ice Phoenix. Namun, dia tiba-tiba menjadi gugup ketika sekte itu akhirnya terlihat. Itu karena Mu Xuanyin yang terhormat dan satu orang yang sangat spesial bagi ibunya dan dia tinggal di sekte Divine Ice Phoenix. "Ayah, bagaimana aku harus memanggil leluhur Bingyun ketika aku bertemu dengannya?" Dia bertanya dengan sangat serius dan gugup. "Mari kita lihat," Yun Ce bersenandung sambil berpikir. "Ibumu memanggilnya guru leluhur agung, jadi kamu harus meniru teladannya. Di sisi lain, saya biasa memanggilnya senior ketika saya masih menjadi murid dari sekte Divine Ice Phoenix. Selain itu, ibumu dan Xuanyin sekarang adalah saudara perempuan, jadi dia sekarang adalah saudara ipar perempuanku, bibi bagimu." Yun Wuxin terdiam. "Oleh karena itu, Anda bisa memanggilnya sebagai guru leluhur yang hebat, senior, guru abadi Bingyun, atau bibi. Kau tahu, panggil saja dia sesukamu. Kamu bahkan bisa memanggilnya saudara perempuan peri jika kamu mau." "Mustahil." Yun Wuxin langsung menolak saran terakhirnya. Junior tidak boleh melupakan sopan santun mereka. "Jangan berikan ide busukmu padaku sekarang, ayah." "Hahaha." Yun Ce tertawa terbahak-bahak meskipun dia tidak berpikir bahwa saudara perempuan peri adalah ide buruk sedikit pun. "Bibi Caizi memberitahuku bahwa Bibi Xuanyin adalah orang terkuat di dunia setelahmu, ayah. Benarkah itu?" Yun Wuxin menanyakan pertanyaan lain. "Dalam hal kultivasi mendalam, memang demikian." Yun Ce mengangguk dengan tegas. "Selain itu, dia adalah satu-satunya orang di seluruh alam semesta yang bisa berada dalam jarak 5 km dariku tanpa aku sadari." "Iya, mengapa kamu terdengar sangat gelisah?" Yun Wuxin berkedip dengan kenakalan yang jelas terlihat. "Apakah kamu takut Bibi Xuanyin akan memergokimu saat kamu melakukan sesuatu yang buruk?" "Itu bahkan bukan yang terburuk." Yun Ce menghela nafas. Tidak hanya dia sangat pandai menyembunyikan kehadirannya, dia juga tampaknya menikmati tindakan mengintip. Tiba-tiba, dia memotong dirinya sendiri seolah baru menyadari sesuatu dan meluruskan ekspresinya. "Ahem, dia sepertinya senang melindungiku secara rahasia. Agar adil, saya telah menjadi magnet masalah sejak hari pertama dia mengenal saya."
Itu sebabnya dia akan mengamati sekeliling kita dan menghilangkan ancaman tersembunyi di sekitar kita dari waktu ke waktu. Saat dia mengatakan ini, tatapannya menjelajah kemana-mana dengan kecepatan yang tak terlihat. Oh, Yun Wuxin menyeringai. Aku tidak tahu Bibi Suanyin memiliki sisi manis dalam dirinya. Dia telah berubah dari majikanku menjadi istriku, dan aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa ini adalah kekayaan terbesar dalam hidupku untuk mendapatkannya, kata Yun Che. Yun Wuxin menggerakkan kepalanya hingga dia berada tepat di sebelah telinga ayahnya sebelum berbisik dengan suara terkecilnya, apakah Bibi Suanyin sedang memata-matai kita saat ini? Aku tidak tahu, tapi untuk berjaga-jaga, jawab Yun Che lembut. Yun Wuxin tersenyum kejut. Kedatangan Kaisar Yun bukanlah masalah kecil. Seluruh sekte Divine Ice Phoenix berada dalam kekacauan ketika kedatangannya diketahui. Para tetua dan penguasa istana bergegas menemuinya, tetapi mereka bahkan tidak berhasil menekuk lutut sebelum Yun Che dan Yun Wuxin langsung menghilang ke wilayah suci Ice Phoenix. Mereka hanya bisa bertukar pandangan tak berdaya satu sama lain. Aura sedingin es yang familiar menghantamnya saat dia memasuki wilayah suci Ice Phoenix. Saat berikutnya, seorang wanita secantik peri es menghampiri mereka. Saya pikir mungkin kalian berdua mempertimbangkan keributan itu, Mu Bingyun menyapa mereka sambil tersenyum sebelum melihat ke arah Yun Wuxin. Lama tidak bertemu, Tuan Istana Bingyun. Yun Che mengangguk kembali sambil tersenyum. Entah kenapa, dia selalu merasa santai dan damai setiap kali bertemu Mu Bingyun. Hal yang sama terjadi bahkan setelah dia menjadi Kaisar Yun. Mungkin karena matanya memantulkan warna es, tapi dia sendiri sangat lembut dan santai seperti air. Yun Wuxin memilih momen ini untuk mengambil langkah kecil ke depan dan sujud di hadapan Mu Bingyun. Murid junior dari Frozen Cloud Asgard, Yun Wuxin menyapa guru leluhur agung. Sedikit terkejut dengan keseriusan dan formalitasnya, Mu Bingyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Mu Bingyun dari Frozen Cloud Asgard meninggal dunia setidaknya 1000 tahun yang lalu. Hari ini, masa lalu itu sudah lama berlalu, dan saya hanyalah Mu Bingyun dari Snow Song Realm. Anda tidak perlu memanggil saya guru leluhur yang hebat. Kalau begitu, Yun Wuxin mendongak. Bolehkah aku memanggilmu Bibi? Pertanyaan itu menyebabkan Mu Bingyun yang biasanya tidak bisa digoyahkan tersenyum lebar. Tentu saja, kakak perempuanku adalah permaisuri ayahmu, jadi tentu saja aku adalah bibimu. Yun Che, gadis ini, dia benar-benar berhasil menggunakan kedua sebutan itu dengan mulus. Mu Bingyun selanjutnya menoleh ke Yun Che. Seperti yang diharapkan dari putri Kaisar Yun. Anak yang menyenangkan. Tuan Istana Bingyun, kata Yun Che, tolong panggil aku seperti dulu. Meskipun aku merasa nyaman dengan gelar Kaisar Yun, rasanya sangat aneh datang darimu. Yun Wuxin mengalihkan pandangannya ke ayahnya tanpa terasa, sangat baik. Mu Bingyun mengangguk. Bibi, Yun Wuxin tiba-tiba berteriak dengan manis, tahukah kamu bahwa kamu terlihat lebih cantik dari yang kubayangkan sebelumnya? Pantas saja ayah selalu memberitahuku bahwa kamu terlihat seperti peri. Alis Yun Che bergetar seperti seutas tali, sejak kapan aku mengatakan itu? Untuk sesaat, Mu Bingyun kehilangan kata-kata. Saat kita memasuki wilayah ilahi timur, ayah memberitahuku bahwa sudah setahun sejak dia tidak melihatmu, dan dia sangat merindukanmu. Itu adalah Yun Che yang bertepuk tangan di atas kepala Yun Wuxin sebelum berkata dengan serius, kemana perginya Suanyin, Tuan Istana Bingyun? Kenapa dia tidak berada di wilayah suci? Dia sedang mengasingkan diri sekarang, jawab Mu Bingyun seperti sebelumnya. Di permukaan,
sepertinya kata-kata Yun Wuxin tidak mempengaruhi dirinya. Pengasingan, itu hanya untuk merenungkan hatinya dan mengembangkan jiwanya, jawab Mu Bingyun dengan suara lembut. Dia sadar kalian berdua akan tiba sekitar waktu ini. Dia menyuruhku untuk memberitahunya begitu kamu sudah tiba. Saya akan melakukannya sekarang. Tidak apa-apa. Yun Ce mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Wuxin dan aku akan mengunjunginya secara langsung. Dinginnya di Mist and Valley sangat berat. Itu bukanlah sesuatu yang Wuxin bisa tanggung, kata Mu Bingyun. Lagi pula, ini pertama kalinya Wuxin ke sini, jadi sebaiknya kau mengajaknya berkeliling wilayah suci terlebih dahulu. Sangat baik. Yun Ce berhenti menolak. Terima kasih atas masalahnya, Tuan Istana Bingyun. Dia tetap penuh hormat seperti saat dia masih menjadi murid. Oh benar, berapa lama kalian berdua akan tinggal di Snow Song Realm? Mu Bingyun bertanya. Yun Ce menatap Yun Wuxin sekilas. Itu tergantung Wuxin, kok. Lebih tepatnya sebaliknya, gumam Yun Wuxin menantang karena ayahnya mengacak-acak rambutnya. Mu Bingyun memberi mereka senyuman terakhir sebelum meninggalkan tempat itu. Aura kedua Mu Bingyun cukup jauh, Yun Ce langsung memasang wajah marah dan menggeram pada Yun Wuxin, apa itu tadi? Kamu benar-benar semakin lepas kendali, nak. Aku hanya membantumu, ayah, jawab Yun Wuxin dengan nada malu-malu dan sedih. Sepertinya aku butuh bantuanmu. Itu benar. Yun Wuxin mengangguk dalam-dalam. Kemampuanmu menangani wanita sudah di luar batas. Anda bisa mengatasinya sendiri. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Fiuh, Yun Ce menghela nafas panjang setelah mengucapkan itu. Dia benar-benar mulai berpikir bahwa dia telah menyesatkan putrinya selama perjalanan ini. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada Chu Yuechan nanti? Yun Wuxin terkikik seperti setan kecil. Lagi pula, kamu sudah memberikan sihirmu pada bibi yang lain itu. Tidak baik memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain, bukan? Bukan begitu caramu menafsirkan atau menggunakan idiom itu. Suara Yun Ce semakin keras, dan matanya semakin melebar. Ekspresi tegas Yun Ce akhirnya membuat Yun Wuxin takut dan membuatnya khawatir. Kakakmu sebenarnya tidak marah, kan? Dia meraih lengan baju ayahnya dan menariknya dengan takut-takut. Aku tidak bermaksud membuatmu marah. Hanya saja, kamu terlihat sangat tidak bahagia saat mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa memiliki teman, jadi kupikir mungkin ini akan menghiburmu. Aku sebenarnya tidak bermaksud membuatmu marah. Tersentuh oleh perhatian putrinya, Yun Ce segera mengganti ekspresi tegasnya dengan tawa yang hangat. Hahaha, aku tidak mengira akan semudah ini menakutimu, nak. Sepertinya otoritasku sebagai seorang ayah tidak berkurang banyak, hahaha. Yun Wuxin segera membuang lengan bajunya dan memalingkan wajahnya dari Yun Ce sambil mendengus. Sial, seharusnya aku tahu kalau kamu tidak akan marah karena hal seperti ini. Anda bahkan mungkin senang atas bantuannya. Tiba-tiba, suara angin dan salju berubah menjadi menyenangkan. Namun wanita seperti peri lainnya keluar dari balik salju. Ketika Yun Wuxin menoleh untuk melihat siapa orang itu, matanya bertemu dengan wajah wanita itu, dan tanpa sadar bibirnya terbuka. Setelah wanita itu berhenti di depan Yun Ce dan Yun Wuxin, dia melihat ke arah Yun Ce dan bertanya, aku harus memanggilmu apa sekarang? Kaisar Yun atau kakak senior Yun? Tatapannya tampak sama seperti biasanya. Tidak pernah berubah apakah dia adalah Yun Ce, Master Iblis, atau Kaisar Yun. Yun Ce menjawab, karena itu Fei Xue, tentu saja aku lebih suka mendengar, kakak senior Yun, atau Yun Ce, darimu. Adik peri, kata Yun Wuxin tiba-tiba, senang bertemu denganmu.
Saya Yun Wuxin. Yun Ce, dia memanggil adik perinya. Awalnya, Mu Feixue tampak sedikit terkejut. Kemudian, pupil matanya yang sedingin es melebur menjadi kelembutan yang terlihat jelas dan sesuatu yang rumit. Saya tidak menyangka kakak senior Yun sudah memiliki anak perempuan sebesar ini. Perjalanan waktu sungguh indah dan kejam seperti salju abadi ini. Bagaimanapun, sepertinya konsep kekejaman waktu tidak berlaku untukmu, Feixue, kata Yun Ce sambil tersenyum. Pupil matanya sedikit menggigil, dan senyuman terkecil muncul di wajahnya. Sayang sekali senyuman Mu Feixue selalu menghilang seperti salju pertama. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Dia menjauh setelah meninggalkan kata-kata perpisahan ini. Tatapan Yun Wuxin terus tertuju pada punggung Mu Feixue. Dia tidak memalingkan muka bahkan setelah dia lama pergi. Dia terlihat sangat mirip dengan ibumu, bukan? Yun Ce bertanya. Ah, apakah dia? Yun Wuxin berseru kaget. Kejutannya membuat Yun Ce terkejut. Lalu kenapa kamu menatapnya seperti itu? Yun Wuxin menyipitkan matanya pada ayahnya, tetapi dia segera menyadari bahwa ayahnya tidak berpura-pura terkejut. Jadi dia bertanya, dialah yang memberimu batu citra abadi, kan, ayah? Hah? Yun Ce mengusap ujung hidungnya. Bagaimana kamu tahu itu? Apakah Bibi Qianying memberitahumu tentang hal itu? Aku bahkan tahu dia sangat menyukaimu. Entah kenapa, Yun Wuxin terdengar aneh saat mengatakan ini. Oke, kamu pasti tidak mendengarnya dari Bibi Qianying, Yun Ce segera menyatakan. Mata Yun Wuxin menjadi semakin aneh. Ayah, aku hanya ingin memeriksanya, tapi, jangan bilang kamu tidak melihat proyeksi yang terukir di batu citra abadi sama sekali sebelum kamu memberikannya kepadaku sebagai hadiah. Karena terkejut, Yun Ce menggelengkan kepalanya. Tidak, aku memberitahunya bahwa aku akan menghadiahkan batu citra abadi kepada putriku. Yang aku pikirkan setelah mendapatkannya adalah memberikannya kepadamu secepat mungkin. Saya tidak tahu ada proyeksi di batu citra abadi. Apakah dia berhasil? Yun Wuxin menghentakkan kakinya dengan marah. Ayah, terkadang kamu sangat bodoh, kamu tahu itu. Yun Ce, iya. Sudah cukup buruk kalau kamu begitu berubah-ubah dalam cinta, tapi lebih buruk lagi kalau kamu mengkhianati cinta seseorang yang luar biasa dan berpikiran tunggal ini. Yun Wuxin mengeluarkan batu citra abadi yang dimaksud dan menamparnya di telapak tangan ayahnya. Tonton sekarang, aku akan menunjukkan diriku sementara kamu melakukannya. Sebelum Yun Ce bisa mengatakan apapun, dia berbalik dan terbang menuju aula suci, meninggalkannya untuk merenungkan kesalahannya. Wuxin, kemana kamu pergi? Namun, Yun Wuxin mengabaikannya sepenuhnya dan menghilang dari pandangan dalam waktu singkat. Merasa jengkel dan geli, Yun Ce menggelengkan kepalanya dan mengangkat batu citra abadi. Dia harus mengakui bahwa reaksi Yun Wuxin membuatnya sangat penasaran. Energinya yang dalam meresap ke dalam batu citra abadi. Ternyata, ada banyak proyeksi di dalam objek tersebut seperti gambar ulang tahun yang Yun Wuxin tunjukkan padanya sebelumnya, beberapa gambar kehidupan sehari-hari yang dia tinggalkan karena berbagai alasan, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan Chu Yue-chan atau Feng Shui-er. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menemukan proyeksi paling awal di batu citra abadi dan memanggilnya. Latar belakangnya adalah kristal es, cabang es, dan kabut dingin yang familiar yang tampak cukup tebal untuk menjadi kenyataan. Yun Ce segera mengenalinya sebagai kamar tidur di wilayah suci Ice Phoenix. Kemudian, Mu Feixue perlahan memasuki tempat kejadian. Yun Ce, pupil matanya yang sedingin es tampak tidak fokus dan berkabut saat dia menatap ke depan.
Bisikan yang keluar dari bibirnya tidak diragukan lagi adalah namanya. Hari ini adalah hari ke-700 sejak berita kematianmu sampai ke dunia ini. Ini merupakan cobaan yang singkat dan sangat lama. Suaranya terdengar singkat seperti mimpi. Tadinya kukira waktu akan menyembuhkan semua luka, tapi saat aku mendengar suara angin, aku mendengar suaramu. Saat aku melihat danau surgawi, aku melihat bayanganmu. Saat aku merasakan udara, aku merasakan auramu. Dan ketika saya menyentuh salju, rasanya cukup dingin untuk mematikan jiwa saya. Bahkan ketika pikiranku kembali jernih, namamu tetap tidak akan lepas dari jariku. Awalnya, Yunce tidak mengerti apa yang dikatakannya. Kemudian, dia terkejut menyadari bahwa setiap objek dalam proyeksi yang berkilauan itu meja es, dinding es, karang es, cabang-cabang es semuanya memiliki namanya yang terukir di sana. Segudang emosi muncul dari hatinya saat ini. Yang paling jelas adalah rasa sakit yang tidak bisa dia gambarkan. Dia tahu bahwa Mu Feixue jatuh cinta padanya, tapi dia tidak menyangka sampai sejauh ini. Dia mengingat setiap interaksi yang pernah dia lakukan dengan Mu Feixue, tetapi dia tidak dapat menemukan interaksi yang membuatnya begitu tergila-gila padanya. Apakah ini yang digambarkan dalam buku sebagai kesengsaraan cinta? Tidak heran mereka semua mengatakan bahwa lebih mudah untuk bertahan dari 10.000 bencana daripada bertahan dari satu kesengsaraan cinta. Dia memejamkan mata sambil menelusuri nama-nama yang telah dia ukir dengan ujung jarinya. Aku menyesal memilih rasa takut saat kamu masih bersamaku. Saya menyesal mundur lagi dan lagi ketika saya seharusnya maju. Jika keajaiban ada di dunia ini, aku bersumpah aku tidak akan lari karena malu lagi. Aku akan menatap matamu dan memberitahumu bahwa aku bukan peri kecilmu. Aku akan memberitahumu bahwa aku hanya ingin menjadi Mu Feixue-mu selamanya. Disitulah proyeksinya berakhir. Itu adalah satu-satunya proyeksi yang diukir Mu Feixue di batu citra abadi. Yunce tetap di tempatnya dan terdiam untuk waktu yang sangat lama. Ketika dia masih di Snow Song Realm, Mu Feixue telah melakukan segala daya untuk menghindarinya. Kemanapun dia pergi, dia akan menolak untuk muncul kecuali benar-benar diperlukan. Itu tidak pernah berubah bahkan setelah dia menghadiri konvensi dewa yang mendalam. Setelah dia meninggal di alam Dewa Bintang dan kembali ke alam lagu salju 3 tahun kemudian, sikapnya tiba-tiba berubah drastis. Mu Feixue lah yang menyarankan untuk menghadiahkan putrinya batu citra abadi, dialah juga yang memberinya batu citra abadi. Pada titik ini, dia sepenuhnya menyadari bahwa dia mencoba menyampaikan pemikiran terdalamnya kepadanya melalui batu citra abadi. Namun, dia berasumsi bahwa itu adalah batu citra abadi yang baru dan belum memeriksa isinya sama sekali. Dia segera memberikannya kepada Yun Wuxin. Tentu saja Yun Wuxin berpikir bahwa ayahnya telah melihat proyeksi ini ketika dia melihatnya untuk pertama kali. Dia bahkan mungkin berpikir, tidak, dia pasti berpikir bahwa ayahnya sedang pamer kepadanya dan secara mental mempersiapkannya untuk bibi barunya. Setelah itu, Yunce memperlakukan Mu Feixue persis sama seperti sebelumnya. Jadi dia pasti berpikir bahwa ketidakpeduliannya adalah caranya mengecewakannya. Yunce memukul kepalanya sendiri dengan keras. Bagaimana aku bisa sebodoh itu? Aku seharusnya memeriksa batu citra abadi setidaknya sekali. Dia akhirnya menyadari betapa kesepian dan rasa sakit yang dia sembunyikan setiap kali Mu Feixue memperhatikannya dengan mata dinginnya dan menyukai dia dengan senyum kecilnya. Butuh beberapa saat baginya sebelum akhirnya berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Saat dia memegang batu citra abadi,
dia secara tidak sengaja memicu proyeksi berikutnya setelah proyeksi Mu Feixue. Itu menunjukkan Yun Wuxin yang baru saja akan mencapai usia 15 tahun. Hehi, ayah, ini pertama kalinya aku menggunakan batu citra abadi yang kamu berikan padaku. Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan ini benar, tetapi itu tidak masalah, bukan? Aku putrimu, kamu tidak boleh membencinya meskipun ternyata jelek, ham-ham. Senyuman tanpa sadar muncul di bibirnya saat dia memperhatikan putrinya yang kekanak-kanakan. Aku butuh waktu yang sangat lama untuk membuat 3 batu suara mengkilap yang kuberikan pada ayah, jadi kamu tidak boleh merusaknya apapun yang terjadi, oke? Jika kamu melakukannya, aku akan menghukummu dengan membuatmu memperbaikinya bersamaku, itu janji, oke? Ini buktinya, dan keberatan apapun tidak akan diterima, hehi. Sebisa mungkin aku membiarkan mereka dirusak. Yun Ce berbicara pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Ini adalah salah satu hukuman yang tidak akan pernah bisa Anda penuhi. Dia telah melakukan banyak pertempuran berbahaya dan mengancam nyawa hingga pertempuran terakhir melawan wilayah ilahi barat, dan tubuhnya menderita entah berapa banyak luka hingga saat itu. Namun, batu cahaya berkilau 3 warna yang dia kenakan di lehernya tidak pernah mengalami goresan sebanyak itu. Persepsi spiritualnya berkedip lagi, dan proyeksi ketiga mulai diputar. Itu bukanlah pemandangan yang asing. Itu adalah yang ditunjukkan Yun Wuxin padanya pada hari ulang tahunnya yang ke-20. Untuk lebih spesifiknya, itu adalah fenomena supernatural yang terjadi ketika bintang kutub biru diteleportasi dari timur wilayah ilahi timur ke selatan wilayah ilahi selatan. Itu hanya terjadi sesaat, tapi Yun Wuxin masih berhasil menangkapnya dengan batu citra abadi. Dia sudah melihat proyeksinya sebelumnya, dan dia mengingat isinya dengan jelas sampai hari ini. Tapi Yun Ce berpikir sebaiknya dia membiarkannya diputar sampai akhir. Langit biru bergetar, ruang angkasa bergetar, dan awan berserakan. Cahaya merah tebal menyebar dengan kecepatan luar biasa dan menyelimuti segalanya dalam waktu singkat. Itu persis sama dengan yang dia ingat. Ketika proyeksinya akan berakhir, Yun Ce menyentuhkan jarinya ke batu citra abadi dan mematikannya. Tepat saat proyeksinya menghilang, tatapan Yun Ce tiba-tiba sedikit bergetar. Itu karena dia melihat kilatan ungu tepat sebelum akhir. Kilatan ungu terjadi begitu cepat dan sangat singkat sehingga benar-benar di luar jangkauan penglihatan orang normal. Bahkan Yun Ce tidak menyadarinya saat dia melihat proyeksi itu untuk pertama kalinya. Bahkan sekarang, dia masih berpikir bahwa dia salah, dan mungkin itu adalah halusinasi pikirannya karena dia tidak memperhatikan.